Polres Tual Maluku menetapkan oknum anggota BRIMOB berinisial MS sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar MTS hingga meninggal dunia. Kasus ini menjadi noda hitam dalam institusi Polri di tengah upaya negara mereformasi Polri agar lebih profesional dan mengutamakan wajah mengayomi masyarakat. Inilah catatan Kompas TV. Pelajar tewas oleh BRIMOB, peringatan keras untuk Polri. Kedua, kami menyesalkan tindakan kekerasan oleh anggota kepolisian BRIMOB dalam konteks ini. Yang pertama ini kami minta nih hukuman seberat-beratnya. Amarah tak terbendung. Warga dan keluarga korban penganiayaan anggota BRIMOB mengepung markas Kompi BRIMOB dan Polres Tual, meminta penganiaya Arianto Tawakal ditangkap. Arianto yang merupakan pelajar MTS diduga dianiaya anggota BRIMOB Polda Tual usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Menurut sang ayah, korban dan kakaknya mengendarai motor pada Kamis pagi dan melintas di Jalan RSUD Maren, Kota Tual. Di jalan tersebut sedang ada sejumlah anggota BRIMOB yang berpatroli cipta kondisi dan mendapat informasi adanya kegiatan balap liar. Saat korban dan sang kakak melintas, salah satu anggota BRIMOB memukul korban dengan helm hingga korban terjatuh dari motor. Sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Sang ayah pun membantah kalau anaknya terlibat balap liar dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari rumah itu sekitar jam 6:30 itu saya larang nggak boleh kemana-mana, tapi keluar rumah mereka sudah jalan, saya larang. Tapi setahu saya itu mereka nih jalan aja, mereka berdua aja. Oke. Jalan ke rumah keren langsung balik. Oke, artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganiayaan itu tidak benar? Oh, itu tidak benar. Tidak benar. Dari yang kami pantau memang sudah dijadikan ditetapkan jadi tersangka. Jadi kami alhamdulillah sudah keluar sudah menang. Dari hasil gelar perkara dan pemeriksaan 14 saksi, Polres Tual menetapkan Bribda MS sebagai tersangka. Secara paralel, proses pidana terhadap Bribda MS ditangani Polres Tual, sementara proses kode etik ditangani Bitpropam Polda Maluku. Kapolri pun menjamin penindakan hukum hingga kode etik kepada pelaku akan dilakukan secara transparan. Sudah diproses ya, sampai sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Ya. Tidak hanya soal menjamin proses hukum yang transparan, namun Kompolnas juga mengingatkan agar aparat jangan menggunakan kewenangan secara berlebihan, apalagi dengan tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, yang paling penting dari peristiwa ini adalah janganlah gunakan kewenangan secara berlebihan. Ya, apalagi dengan tindak kekerasan. Kalau dalam konteks dunia HAM itu terkenal dengan excessive use of force, penggunaan kewenangan secara berlebihan. Ini kan apalagi ini menghadapi anak-anak ya, karena anak-anak itu kenakalan anak-anak dan sebagainya itu ada mekanismenya kalau dianggap nakal. Ya, bahkan kalau dianggap kejahatan juga ada mekanisme khusus, jadi tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Kasus ini tentu jadi noda hitam dalam institusi Polri di tengah upaya negara mereformasi Polri agar lebih profesional dan mengutamakan wajah mengayomi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah upaya negara mereformasi Polri agar lebih profesional dan mengutamakan wajah mengayomi masyarakat, seorang anggota BRIMOB di Kota Tual, Provinsi Maluku justru bertindak tidak profesional dan mengakibatkan seorang warga kehilangan nyawa. Arianto Tawakal, pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun, tewas akibat dihantam menggunakan helm oleh seorang anggota BRIMOB berpangkat Brigadir 2.
Sepanjang tidak ada perlawanan membahayakan, patroli bahkan melakukan penangkapan sekalipun tidak bisa menjadi alasan seorang polisi melakukan kekerasan terhadap masyarakat, apalagi hingga tewas. Selain menetapkan tersangka dan akan menggelar sidang etik yang berujung pemecatan, Polri harus menjadikan kejadian memilukan di Tual sebagai pelajaran penting. Semua kesatuan Polri secara berkala harus dicek dan dipastikan mental psikologis dan pemahaman tugas polisi anggotanya dalam kondisi baik. Tuntutan publik agar Polri lebih profesional dan mengayomi masyarakat. Civilian Police harus dijawab dengan kesungguhan perbaikan sistem pengawasan internal. Orang tua Arianto Tawakal sama juga dengan para orang tua lain. Seharusnya mengandalkan Polri untuk keselamatan dan keamanan anak-anaknya. Bukan sebaliknya, khawatir anak-anaknya dianiaya polisi. Harus ada pertanggungjawaban institusi atas tewasnya Arianto Tawakal demi menjaga marwah dan citra baik Kepolisian Republik Indonesia. Tidak cukup hanya tindakan hukum terhadap pelaku anggota BRIMOB, tetapi pertanggungjawaban publik berupa penjelasan transparan dan perbaikan apa yang akan dilakukan agar peristiwa buruk ini tidak terulang. Permintaan maaf atas nama Polri perlu juga dilakukan, sekaligus menyampaikan komitmen Polri untuk memperbaiki diri dan melindungi masyarakat. Permintaan maaf tidak bisa mengembalikan nyawa Arianto Tawakal, tetapi bagi orang tua Arianto Tawakal dan masyarakat lainnya ada harapan, rasa aman, dan pengayoman dari negara melalui Polri. Atau setidaknya tindakan brutal polisi tidak terulang lagi. Ada tim reformasi Polri bentukan Presiden dan inisiatif internal Polri dengan segala pro kontranya dan hasil rekomendasi yang tidak kunjung diliris. Sementara tindakan melanggar hukum anggota Polri terus terjadi, mulai dari Kapolres di NTB hingga Bintara di Tual, Maluku yang memutus asa depan seorang pelajar dan harapan orang tuanya. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, menjelang waktu berbuka puasa, kawasan Senayan Park, Jakarta ramai dikunjungi warga mencari menu berbuka puasa. Lalu seperti apa antusias warga berburu takjil di Senayan Park, Jakarta? Kita akan nantikan informasinya usai jeda. Keserakahan menjadi bencana.